Om Swastiastu. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gede Kasuma Wijaya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Temuku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks negosiasi pada kelas 10 di SMK Negeri 1 Temuku. Untuk itu, saya mohon bimbingan dan masukannya agar praktik pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Berikut video praktik pembelajaran saya. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Atur pangandaru. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, kalian sekarang sehat ya. Ada bahasa Latin mengatakan mensana in corpore sano. Ada yang tahu kan? Ada. Jadi artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi karena kalian sehat, pasti kalian bisa menerima pelajaran manfaat dengan baik. Untuk itu, sekarang marilah jaga kesehatannya ya. Yang bisa menerima pembelajaran manfaat. Bahkan ada yang bilang kesehatan itu adalah harta yang nomor satu. Percuma kaya kalau nggak sehat. Dan untuk hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang Bapak sebutkan namanya serta angkat tangannya. Kalian Widiawan, Arya Wiguna, Diketut Ali Ningsih, Kadek Desiana, Made Ayu Ningsih, Tia Agustini, Tia Nyana Saprawina, Kadek Selviasik, Raditya Sadewa, Yang Septiani, Ikomang Pipit Sariningsih, Sylvia Sri Indrawati, Agus Gangapra, Ayu Purnamasari, Dika Pranata. Ya, semuanya hadir ya anak. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ke depannya bisa bermanfaat, adakah
saatnya kita berdoa ya. Silakan Bapak kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan dulu duduk anak. Bapak mau cek dulu kesiapan kalian. Gimana? Masih ingat dengan IRK? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Cek mau suara kalian kalau benar-benar sudah sarapan. Oke, kalian. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK bisa? SMA hebat. Luar biasa. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah, silakan keluarkan alat. Ya, kalian semuanya sudah mempunyai media sosial nggak? Sudah. Media sosial apa aja yang kalian punya? TikTok. Siapa yang ada TikTok? Ada Facebook? Ada. Bukan ada punya akun Facebook ya. Nah, di media sosial itu seiring perkembangan zaman, Bapak lihat banyak yang menawarkan orang ya. Tadi Bapak lihat di marketplace di Facebook itu ada yang menawarkan anjing kita mati. Harganya 200 nego. Kata nego itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nego itu apa? Penawaran. Berarti bisa ditawar nggak? Bisa. Bisanya berapa? 200. 150. Nah, materi kita hari ini adalah kalian lihat teks nego ya di proses tawar menawar ya. Dari start pembelajaran kita, yang pertama kalian mengamati video yang Bapak berikan. Bapak mempunyai video khusus Bapak buat untuk SMK 1 Tunungku ini. Bapak share videonya biar kalian gampang mempelajarinya. Besar kegiatan kita hari ini, kalian membuat video. Setelah itu siswa membentuk kelompok. Kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan RKPD. Nah, kalian menyimak video, kedua mengerjakan RKPD, dan yang ketiga kalian berdiskusi menjawab pertanyaan di RKPD tersebut. Setelah itu, yang nomor 4 kalian mempresentasikannya, dan yang terakhir kita evaluasi. Bapak memakai quiz, namanya quiz report. Nah, untuk itu kalian persiapkan pokoknya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui discovery learning, studi mampu menganalisis unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan itu kalian analisis ya, kalian tahu unsur teks negosiasi apa, kaidah kebahasaan teks negosiasinya itu gimana, itu tujuannya dan manfaatnya peserta didik mampu menciptakan jalinan kerjasama. Kalau negosiasi itu pasti berhubungan dengan kerjasama dengan cara negosiasi yang tepat.
Ya, negosiasi itu ada kalimat interrogatif, imperatif, nanti akan dijelaskan di video. Untuk itu, Bapak harap kalian menyimak videonya dengan baik. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan tes berupa tanya jawab. Bapak tes kemampuan orang kalian. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah setiap kegiatan negosiasi akan berhasil? Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangan siapa yang bisa jawab. Apakah setiap kegiatan negosiasi akan berhasil? Silakan yang mau memberikan pendapatnya. Ya, Negosiasi dikatakan berhasil karena disetujui oleh semua orang, dan negosiasi tidak dikatakan berhasil karena tidak dapat kesepakatan. Berarti ada gagalnya, tapi nggak selalu berhasil. Ya, jadi teman-temannya negosiasinya nggak selalu berhasil. Dan yang nomor 2, ada yang bisa menjawabnya, apakah negosiasi hanya terjadi pada kegiatan jual beli? Apakah hanya jual beli saja negosiasi? Ini anjing 500.000 itu. Apakah hanya khusus untuk jual beli saja negosiasi itu? Ada yang selain jual beli? Tidak. Contohnya apa? Kalau perbedaan pendapat pada saat pemilihan sesuatu mungkin terjadi negosiasi. Negosiasi tidak pendapat. Contohnya gimana tuh? Kan misalnya kelompok lain saat presentasi, terus yang menjadi pendengar itu nggak setuju sama jawaban atau saat diskusi. Ya, negosiasinya nggak harus jual belian. Misalnya kalian mau mengajukan pembelajaran bahasa Indonesia sama gurunya, kan terjadi negosiasi, bukan harus jual beli saja ya. Nah, tepuk tangan teman-temannya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak mempunyai sebuah video. Ini khusus Bapak buat untuk kalian. Silakan kalian simak ya. Setelah kalian simak, nanti akan ada pertanyaan. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kedik Kasino Wijaya. Hari ini kita membahas tentang teks negosiasi dalam pelajaran bahasa Indonesia SMK kelas 10. Yang pertama kita bahas adalah unsur-unsur pembangun dalam teks negosiasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur negosiasi yang pertama adalah partisipan. Partisipan yaitu orang yang ikut serta dalam suatu aktivitas atau kegiatan pada teks. Pada teks di samping partisipannya adalah pembeli dan penjual. Unsur yang kedua, perbedaan kepentingan. Pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang lebih tinggi. Nah, karena adanya perbedaan kepentingan, maka muncul pengajuan dan penawaran. Pengajuan pada teks tersebut adalah di percakapan yang nomor 3, si pembeli boleh kurangkan barang, itu adalah pengajuan. Terus ada penawaran dari penjual. Belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan kita menatap pohon. Berikutnya pengajuan lagi oleh pembeli. Iya bang, tapi harganya boleh kurangkan, kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Penawaran oleh penjual. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Nah, berikutnya unsur yang terakhir adalah persetujuan dan kesepakatan. Ini adalah unsur yang paling penting dalam negosiasi. Dikatakan negosiasi berhasil jika ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak. Adapun persetujuan dan kesepakatan dari teks tersebut di bagian akhir
mulai dari pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negosiasi. Nah, adik-adik, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu struktur teks negosiasi. Mari kita simak percakapan berikut ini. Silakan Bu, mau beli apa? Saya mau beli bawang putih, Pak. Apakah ada? Oh, ada. Ini bawang putihnya. Berapa 1 kilonya, Pak? Harganya 28.000 per kilonya, Bu. Wah, kok mahal ya? 25.000 aja ya, Pak? Harga segitu saya nggak balik modal, Bu. Gila, 25.000 saja ya, Pak? Begini saja, 27.000. Tujuan ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kira-kira bagian mana yang menunjukkan persetujuan? Ya, akhirnya dengan harga yang 27.000 tadi, si pembeli setuju dengan kalimat, "Ya sudah, saya ambil 1 kilo." Ini menunjukkan bahwa pembeli setuju dengan harga 27.000 tadi. Kemudian si penjual mengatakan, "Iya bu, saya timbang dulu." Nah, karena sama-sama sudah setuju, akhirnya penjual menimbang bawang putih yang diinginkan oleh si pembeli. Nah, ini persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang mana penutup? Iya, jadi penutupnya, "Terima kasih bu, sama-sama pak." Nah, ini adalah bagian penutup. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang ciri kebangsaan teks negosiasi. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Nah, saya jelaskan sedikit. Berisi bujukan atau ajakan secara halus agar mitra tutur bersedia mengikuti keinginan penutur kalimat tersebut. Jadi bersifat ajakan ya. Nah, di sini penjual mengajak atau membujuk si pembeli secara halus ya. 27.000 saja bu, itu saya dapat untung cuma 1.000. Nah, ini menunjukkan sebuah kalimat persuasi. Selanjutnya, bahasa santun. Kalau kita melihat secara garis besar, terlepas dari dialog ya, kita melihat dari teksnya. Semuanya menggunakan bahasa yang sangat santun. Misalnya di sini, "Silakan mau beli apa?" Ini tanya bu ya. Kemudian, "Wah kok mahal 25.000 ya pak?" Ini masih sopan kalau kita melihat di sini. Bahasanya santun. "Saya," ya, penggunaan kata "saya" di situ. Kemudian ada "saya" lagi di sini. "Ya sudah, saya ambil 1 kilo." Ini menggunakan bahasa yang santun. Sama di bawah ini juga menggunakan kata "saya." Jadi tidak sopan seperti apa yang digunakan? "Ya sudah, aku ambil 1 kilo." Nah, ini adalah bahasa yang tidak santun. Ya. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang bertujuan memberikan suatu informasi. Jadi dia adalah sebuah pernyataan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang mana kira-kira? Nah, ini adalah sebuah kalimat deklaratif, informasi ya, menginformasikan bahwa harga dari bawang putih itu per kilonya adalah 28.000. Ini adalah kalimat deklaratif. Kemudian, nah, harga segitu saya nggak balik modal. Ini adalah sebuah kalimat pernyataan memberikan sebuah informasi kepada pembeli bahwa dengan harga yang 25.000 tadi, penjual tidak akan mendapatkan keuntungan atau modal tidak kembali. Ini adalah sebuah kalimat pernyataan juga. Ciri-ciri kalimat pernyataan adalah menggunakan tanda titik di akhir ya. Ini adalah kalimat deklaratif. Berikutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Itu saja. Agar kita lebih mudah ya. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ciri-cirinya menggunakan tanda tanya. Ini tanda tanya. Ya, mana saja yang menggunakan tanda tanya, berarti itu adalah kalimat
interogasi. Ini seperti ini ya, mau beli apa? Apakah ada? Berapa 1 kilonya Pak? Ini kan kalimat tanya ya, atau kalimat interogasi. Ini kemudian 25.000 ya Pak, 26.000 saja ya Pak. Nah itu juga termasuk kalimat interogasi. Jadi kalimat interogasi itu adalah kalimat tanya. Jadi ciri-cirinya apa? Menggunakan tanda tanya. Kalau sudah tanda tanya, pasti itu sudah termasuk kalimat interrogatif. Berikutnya, ungkapan kesepakatan. Ini adalah dari kebahasan yang terakhir, ungkapan kesepakatan. Yang mana yang menunjukkan ungkapan kesepakatan? Ini balik lagi sama dengan persetujuan. Sama ya. Nah, ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini merupakan ungkapan kesepakatan dari pembeli bahwa pembeli sepakat dengan harga 27.000 ya. Ini juga, iya Bu, saya timbang dulu. Ini sama dengan persetujuan tadi ya. Jadi ini adalah ungkapan kesepakatan, ungkapan atau kalimatnya. Nah, sekian materi negosiasi. Terima kasih. Ya, kalian sudah selesai menyimaknya. Nah, videonya juga sudah selesai. Silakan kalian mencari kelompok. Ya, kalian sudah menemukan kelompoknya. Di sini Bapak memberikan setiap kelompok LKPD. Kalian setelah menyimak video tadi, di sini ada pertanyaan sesuai dengan tugas kelompok. Silakan kalian berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setiap kelompok beda pertanyaan. Silakan.
Gimana anak-anak? Sudah selesai? Iya, sudah habis. Nah, kalau sudah selesai, Bapak minta satu wakilnya setiap kelompok membacakan hasil pekerjaannya. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri bacakan di sana. Ada beberapa unsur pendukung teks negosiasi dalam percakapan membalut rahasia. Yang pertama, partisipan atau pasangan tuturan, yaitu Acong dan Umay. Yang kedua, perbedaan kepentingan, yaitu Omar ingin membeli barang tetapi lengkap dengan membungkus barangnya. Yang kedua, Acong hanya menjual barang saja dan membungkus barang tidak gratis. Yang ketiga, kemajuan. Bungkus satu ya Pak, pakai tas kresek. Yang kedua, wah Bapak nyari kesempatan dalam satu bulan, tambah 2.000 aja ya Pak, pakai kresek hitam. Yang keempat, penawaran, yaitu harga tas kreseknya tergantung warna, kalau bening nambah 1.000, sedangkan hitam 5.000. Yang kelima, ada persetujuan atau kesepakatan. Ya sudah, ini barangnya Pak, sudah dibungkus tapi jadi 17.000. Sudah. Yang lain ada tanggapan? Sudah. Tukaran berapa rupiah? Sudah, Bapak nilai sudah benar ya apa yang dibacakan di kelompok 1. Sekarang giliran berikutnya akan presentasikan kelompok 2. Baik, adapun struktur teks negosiasi yang terdapat pada teks tersebut. Yang pertama, orientasi. Selamat datang di Acong Umar, silakan berbelanja Pak. Yang kedua, ada permintaan. Saya mau beli pembalut Pak, apakah ada? Yang ketiga, ada pemenuhan. Oh ada, ini pembalut lukanya Pak. Yang keempat, penawaran. Saya beli itu sekalian beli tas kreseknya, jadi totalnya berapa? Harga tas kreseknya tergantung warna, kalau bening nambah 1.000, sedangkan hitam 5.000. Wah, Bapak nyari kesempatan dengan kesempitan, tambah 2.000 aja ya pakai kresek hitam. Persetujuan. Ya sudah, ini barangnya Pak, sudah bungkus rapi jadi 17.000. Penutupan. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Tukaran bagian. Jadi yang dikatakan kelompok 2 sudah tepat ya. Tapi sudah memahami materi yang dijelaskan di depan. Dan yang terakhir silakan dipresentasikan kelompok 3. Adapun ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, kalimat persuasif. Tapi lebih baik yang warna hitam Pak, barangnya tak kelihatan. Yang kedua, kalimat santun. Selamat datang di Acong Umar, silakan berbelanja Pak. Maaf, di toko ini tidak menyediakan tas kresek Pak. Pembeli yang membawa tas kresek dari rumah. Terima kasih Pak. Kalimat deklaratif. Ini barangnya Pak, harganya 15.000. Maaf, di toko ini tidak menyediakan tas kresek Pak. Pembelian yang membawa tas kresek dari rumah. Harga tas kresek tergantung warna. Kalau bening nambah lagi 1.000, sedangkan hitam harganya 5.000. Kalimat interrogatif. Saya mau beli pembalut Pak, apakah ada? Oh itu ada Pak. Untuk apa beli itu? Kan Bapak laki-laki. Saya beli itu sekalian membeli tas kreseknya. Jadi totalnya berapa? Wah, Bapak cari kesempatan dalam kesulitan. Tambah lagi 2.000 aja ya Pak, kresek hitam. Ungkapan kesepakatan. Ya sudah, ini barangnya Pak, sudah dibungkus rapi jadi harganya 17.000. Ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, tangan Mbak Diana. Jadi dari ketiga kelompok Bapak ya
hasil pekerjaannya sudah sempurna ya. Nah, untuk itu Bapak pengen tahu adakah yang bisa menyimpulkan? Apa yang bisa menyimpulkan? Coba, ya. Kesimpulannya yaitu negosiasi adalah kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak. Ya, benar ya. Sebenarnya negosiasi adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih ya untuk mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak. Kalau berhasil negosiasinya, dia sepakat. Kalau nggak sepakat, dia nggak berhasil ya. Jadi nggak harus negosiasi itu berhasil. Nah, anak-anak, sekarang kita evaluasi menggunakan kuis kahot. Kalian kunjungi situs kahot.id ya. Dan saya belum siap dan anak. Tapi yang jawab lebih cepat, benar, dia akan dapat nilai lebih baik. Kalian jawab cepat tapi salah, tidak akan dapat nilai ya. Walaupun benar, kalau kalian cepat, akan kalah ya. Kecepatan dan kebenaran. Siap? Karena kalian siap-siap, lihat di depan. Ya, jadi yang benar adalah yang warna biru. Sekarang kita lanjut garis-garisnya. Yang benar, lebih cepat adalah dia. Yang kita kan dia. Dia. Next. Yang benar adalah warna hijau. Siapa yang masuk benar? Semuanya benar ya. Hebat. Siapa yang paling hebat di sini? Aduh, dia lagi ya. Udah lama dia lagi. Cuma dia dapat ya. Ada yang jawab. Siapa yang benar lagi di sini? Abdul Didi. Siapa itu Dede? Saya coba pernyataan. Yuk, pernyataannya. Ya, jawabannya itu tipsnya. Siapakah di sini yang paling cepat? Aduh, ini lagi. Kenapa jadi? Nanti, tua ini.
Ya, sekarang siapakah yang lawan jawab? Nama Dede. Ada dua ada Aldi, mana Aldi? Samping. Ada tiga, ada tiga. Mana Ica? Nah inilah kita jawab cepatnya. Bukannya yang lain nggak bisa jawab, tapi karena cepatnya. Nah, setelah kalian mengerjakan tes quiz tahun ini, Bapak ingin tahu apa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini. Coba, ayo. Refleksi yang saya dapatkan dari pelajaran ini, saya lebih memahami pelajaran restrukturisasi melalui tayangan video dan menjelaskan teks daripada saya membaca buku teks restrukturisasi. Kurang Jadi yang pertama Bapak buat video ya, khusus buat kalian, jadi kalian lebih mengerti dengan tayangan video seperti yang Bapak buat. Pertemuan berikutnya Bapak akan membawakan tes negosiasi lagi, tapi kalian bermain peran ya, memerankan sesuatu adegan dengan cara teks negosiasi. Dengan teks negosiasi kalian bermain peran dalam teks negosiasi. Untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan minggu depan. Karena ini pembelajaran kita sudah selesai, silakan kalian masukkan karena kita tadi diawali dengan doa, sekarang pun pembelajaran kita ditutup dengan doa agar kedepannya kalian bisa selamat sampai di rumah ya. Untuk itu silakan Pak kelas memimpin doanya. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atau Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.